Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزكم الله, para hamba Allah sekalian, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Kitab ini diberi judul dengan Syarhus Sunnah. Juga ulama lain menyebut dengan As-Sunnah Al-Barbahari. Sebagian menyebut juga dengan Syarah Usulus Sunnah. Intinya sama, yaitu Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari rahimahullah termasuk imam yang terkenal di masanya, memiliki pengaruh di kalangan penguasa yang ada. Dan beliau secara mazhab fikih bermazhab Hambali. Kemudian juga para ulama memuji beliau. Kata Imam Abu Abdullah Al-Faqih, bila kau melihat orang Baghdad menyintai Abu Hasan Ibn Bashar dan Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah bahwasannya dia itu Ahlus Sunnah. Itu kata para ulama. Kemudian kata Ibnu Abi Ya'la, Imam Al-Barbahari itu adalah Syekh Ahlus Sunnah di waktunya, dan orang terdepan di kalangan Ahlus Sunnah dalam mengingkari Ahlul Bidah dan mubayanah, berbeda dengan mereka. Dia berani berbeda dengan tangannya dan lisannya. Kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Ibar, Imam Al-Barbahari itu adalah seorang faqih, panutan ummah, syekh mazhab Hanabilah di Irak secara ucapan dan keadaan, dan dia memiliki kemuliaan. Kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, Imam Al-Barbahari jama'al ilma, orang yang banyak mengumpul ilmu, dan juga orang yang zuhud, dan dia orang yang syadid, sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Kata Imam Ibnu Katsir, dia seorang alim, orang zuhud, faqih dari mazhab Hambali, seorang yang memberikan nasihat. Dia orang yang sangat keras menyingkapi ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi, dan dia memiliki keutamaan di kalangan orang khusus dan orang awamnya. Dan beliau Imam Al-Barbahari, ahlul bid'ah membencinya dan terus menghasut penguasa untuk membenci beliau. Akhirnya mereka memberikan fitnah-fitnah kepada beliau. Beliau pun dikejar-kejar oleh penguasa yang ada, hingga akhirnya beliau meninggal dalam keadaan sendiri di rumah salah seorang bibinya dalam keadaan bersembunyi, dan sedikit orang yang menyolatinya. Sebagian para ulama ketika menyolatinya, orang yang melihat banyak makmumnya, tapi dia ketika selesai salam, orang bertanya, mana tadi jamaahnya? Enggak ada jamaahnya. Padahal orang menyaksikan banyak makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu banyak kisah tentang Imam Al-Barbahari. Artinya memang seorang ahlus sunnah, tokoh sunnah, dia mungkin padanya menghadapi banyak perkara yang menyusahkan. Awalnya mungkin dia dihormati, tapi al-bid'ah terus memfitnahnya hingga akhirnya dia dimusuhi.
dan di saat itu dia memang harus bersabar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita kepada Islam. Wa manna alaina bihi, dan telah memberikan kepada kita nikmat dengan Islam. Syukur kita dengan Islam ini. Kalau kita tidak Islam, ya kita tidak punya modal. Tentu kita waliyadzubillah akan menjadi penghuni neraka kalau kita tidak Islam. Nikmat Allah ketika memberikan Islam kepada kita itu sangat besar. Mungkin kita hidup di negara yang banyak kaum muslimin. Coba kalau kita melihat tinggal di dekat atau melihat orang-orang kufar, kita akan saksikan di sana bagaimana mereka jauh dari Islam, bergelimang dengan kesyirikan. Maka kata para ulama, kamu syukuri Islam atas dirimu. Coba kamu lihat lebih luas, banyaknya orang yang masih bergelimang dengan kesyirikan. Masih banyak orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, takut mereka kepada selain Allah, takut kepada jin-jin, takut kepada makhluk-makhluk halus lainnya. Kamu tidak, kamu dapat nikmat itu, syukuri nikmat tersebut. Maka di antara faedah tauhid adalah aman dari azab Allah di akhirat, juga dapat hidayah di dunia, dan juga diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini artinya kesyirikan, tidak mencampur dengan kesyirikan. Mereka mendapatkan keamanan. Keamanan di akhirat, aman dari azab. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan hidayah di dunia. Orang bingung, kita enggak bingung. Orang tidak tahu dia di dunia mau ngapain, kita tahu mau ngapain. Apa tujuan kita di dunia, kita tahu. Orang tidak tahu tujuannya di dunia mau apa. Orang kena musibah tidak tahu mereka mau berdoa kepada siapa. Kita mau hemat, tahu kita. Kita akan berdoa kepada Allah. Kita tertimpa penyakit, kita tahu meminta kesembuhan kepada siapa. Orang tidak tahu. Mereka minta kepada tempat-tempat keramat. Mereka minta kepada selain Allah kesembuhan. Maka itu nikmat Allah. Kita diberi hidayah. Dan juga Allah menjanjikan bagi orang yang bertauhid akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Bila engkau bertemu dengan aku membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu tidak menyekutukan aku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang kepada kalian membawa sepenuh bumi juga keampunan, asal tidak syirik. Di antara faedah bertauhid tidak syirik, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka itu nikmat Allah atas kita, Islam. Yang Islam diartikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bit-ta'ah, tunduk kepadanya dengan taat. Pertama Islam, istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kedua, wal inqiyad lahu bit-ta'ah, tunduk dengan taat kepada Allah. Ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para ahlinya, pelaku-pelaku kesyirikan. Itu Islam. Wa akhrajana fi khairi ummah, dan Allah melahirkan kita di sebaik-baik umat Islam. Sebelum datangnya umat Islam, Yahudi sebaik-baik umat.
Datang umat Islam, maka umat Islam sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sekalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Fanas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi taufik terhadap apa yang Dia cintai dan Dia ridai. Taufik itu artinya kecocokan ilmu dan amal. Tahu dia makan minum tangan kiri enggak boleh, dia enggak buat, itu dapat taufik. Ada yang tahu makan minum tangan kiri enggak boleh, dia tetap makan minum tangan kiri. Itu namanya dia tidak dapat taufik. Tidak mendapatkan kecocokan antara ilmunya dengan amalnya. Maka kita mengharap kepada Allah, kita dikasih taufik, diberi taufik, cocok dengan apa yang Allah sukai. Ini Allah suka, kita cocok sama sekali. Allah suka kita sholat dengan baik, kita sholat dengan baik. Itu dapat taufik dalam perkara sholat. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi taufik, kecocokan, kesesuaian dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Itu Masya Allah, Allah banyak meridai segala sesuatu. Kita dapat cocok diri kita dengan keridhaan Allah. Allah ridha sama kita, kita jadi orang tawadu. Kita jadi orang tawadu, Masya Allah. Enggak sombong kita, itu nikmat besar. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Kita mohon kepada Allah agar dijaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan dimurkai. Allah enggak suka kita sombong, kita enggak sombong, dijaga dari kesombongan. Alhamdulillah. Ini Allah enggak suka, ini orang rame-rame buat yang enggak disuka sama Allah. Allah suka ini rame-rame orang tinggalkan yang disukai oleh Allah. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Kita mau cerita Islam, ya harus cerita sunnah. Kayak mana sunnah, ya itulah Islam. Apa agama kamu? Islam. Artinya agama kamu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya cinta kepada sunnah itu sama dengan saya cinta kepada Islam. Karena Islamnya Rasulullah adalah yang sesuai dengan sunnah. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Enggak ada dia cerita Islam tapi enggak mau sunnah. Enggak ada. Enggak betul cerita Islamnya. Kalau dia cerita sunnah, ya artinya dia cerita Islam. Maka termasuk sunnah, fa minas sunnati luzumul jamaah. Termasuk sunnah adalah senantiasa ikut bergabung dengan al-jamaah. Al-jamaah itu banyak artinya melihat konteks hadisnya. Arti dari al-jamaah diantaranya adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Artinya umat Islam yang sesuai juga dengan sunnah. Kemudian arti al-jamaah adalah kalau kaum muslimin sudah sepakat kepada seorang imam, pemimpin, jangan kita tinggalkan mereka, kita angkat pemimpin kedua. Nggak boleh. Itu namanya kita memecah jamaah kaum muslimin. Sudah dibaiat negara ini ada pemimpinnya, terus kita nggak suka, kita beberapa orang angkat pemimpin baru, itu nggak boleh. Itu namanya keluar dari al-jamaah. Kemudian di antara al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah. Mari kita mengikuti al-jamaah, ikuti para sahabat Rasulullah. Bagaimana para sahabat Rasulullah berislam. Di antaranya arti al-jamaah itu adalah kebenaran. Ikuti al-jamaah artinya adalah kebenaran. Walaupun kamu sendiri, kamu itu al-jamaah, asal sesuai dengan sunnah. Faman raghiba ghairal jamaati wa faraqaha faqad khala ribqatal islami min unuqih. Siapa yang benci kepada al-jamaah dan memisahkan diri daripadanya, maka dia dianggap telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya. Sudah diangkat pemimpin, dia enggak suka,
terus dibaiatnya lagi yang lain, itu dianggap dia melepaskan Islam dari tengkuknya. Bukan artinya kafir kata para ulama, artinya dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar bahayanya. Wa kana dhallan mudilla, dan dia jadi orang sesat yang menyesatkan. Seperti Khawarij. Khawarij seperti itu. Mereka enggak suka dengan Ali bin Abi Thalib, mereka perangi Ali bin Abi Thalib. Mereka enggak suka dengan Utsman, mereka bujuk Abu Dzar untuk jadi pemimpin. Wahai Abu Dzar, serahkan tanganmu, kami akan baiat engkau. Akan berkumpul nanti di sekitarmu untuk mengangkat kau jadi pemimpin. Orang dari timur dan barat. Kata Abu Dzar, ditawarkan jadi pemimpin, apa kata dia? Mahlan mahlan ya ahli Islam. Sabar kalian wahai ahli Islam. Sabar. Begitu Abu Dzar enggak mau diangkat jadi pemimpin mereka tinggalkan Abu Dzar. Padahal Abu Dzar sudah diungsikan ke Rabagah, daerah sepi. Abu Dzar sabar, karena memang Nabi nyuruh sabar. Dalam satu hadis Abu Dzar cerita, dia tidur di masjid Madinah, dibangunkan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, bagaimana menurut kamu jika para pemimpin setelah aku mengusir kamu dari sini, dari Madinah ini? Kata Abu Dzar, ya kalau saya diusir, saya akan pindah ke Mekah saja. Tinggal jadi orang Mekah. Gak boleh tinggal di Madinah, ya tinggal orang Mekah, jadi orang Mekah. Bagaimana kalau kamu diusir juga dari Mekah? Wah, saya akan tinggal di Syam, Ardul Mubarak, negeri yang Allah berkahi. Kalau penguasa itu ngusir kamu juga dari Syam, kata Abu Dzar, wah, ku cabut ajalah pedangku. Awak sedang ngalah, diusir dari Madinah, tinggal di Makkah, dari Makkah diusir juga, tinggal pindah ke Syam. Madinah Makkah mungkin 1 hari 1 malam lah, 800-an kilometer antara Madinah dengan Makkah. Sekarang jalan mulus itu. Kalau zaman dulu ya jalannya turun naik, batunya tajam-tajam. Dari Makkah ke Syam, jauh berhari-hari. Udah ngalah, masih juga diusir. Cocoknya memang cabut senjata ini. Kata Nabi, mau aku beritahu kepadamu yang lebih baik daripada mengangkat senjata itu, daripada memberontak. Kata Abu Dzar, apa? Kata Nabi, kamu taati saja kemana mereka suruh kamu. Jangan kamu angkat senjata kamu. Ya udah, Abu Dzar ikut kemana disuruh, pindah dia pindah. Sampai akhirnya ke Rabagah dia. Allah Abu Dzar, orang yang termasuk awal masuk Islam. Ini awak baru dikurung aja sama polisi 1 hari, udah calling anak pasukannya, kaki tangannya, ayo berontak, aku di penjara nih. Apa? Ya, Abu Dzar sabar, dia pergi dia. Gak ada dia panas-panasinnya orang, dihasung-hasungnya orang untuk membela dia, enggak. Suruh pergi dia. Abu Dzar orang awal masuk Islam, dari zaman Makkah udah masuk Islam ya. Jadi Khawarij seperti itu, memberontak kepada penguasa. Dan Khawarij ini macam-macam. Ada Khawarij yang modelnya mengangkat senjata, ada Khawarij namanya Al-Qa'diyah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Khawarij duduk, maksudnya apa? Dia enggak angkat senjata, dia duduk ngajar ceramah agama, tapi dia mengesankan kepada masyarakat orang yang memberontak angkat senjata itu bagus. Dia enggak ikut angkat senjata, dia bagus. Simpulan itu orang itu di sana, itu di negeri sana berontak, bagus itu. Dibanding kita nggak berani. Dipujinya orang sana yang berontak. Orang sana itu negara sana, bagus mereka. Dibanding kita masih takut. Dia selalu puji-puji dan membuat mengesankan indah pemberontakan itu. Apa indah? Seronok ya. Dibuatnya seperti itu. Itu lebih berbahaya kata para ulama dibanding juga yang angkat senjata. Ini banyak menipu orang. Orang pun jadi bercita-cita ingin memberontak gara-gara pujian-pujian. Maka dia kata beliau sesat menyesatkan. Hati-hati ya Khawarij. Dan Khawarij ini banyak orang terpukau dengan mereka karena mereka hebat dalam ibadah. Khawarij itu sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan
tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian, kata Nabi sama para sahabat, Nabi bilang, kalian kalau jumpa Khawarij, kalian akan anggap solat kalian itu enggak ada apa-apanya dibanding solat Khawarij. Puasa kalian itu tidak ada harganya dibanding dengan puasanya Khawarij. Jadi puasa Khawarij itu hebat dalam ibadah. Dan orang pun tertipu dengan penampilan itu. Karena kata Imam Al-Jauzi, orang awam ini lebih suka melihat penampilan daripada hakikat. Ditengoknya, ini ulama ini asik di rumah aja, pergi ke masjid nanti ngajar dia ke sana, ngajar dia kemari, baca buku aja dia. Sedangkan ini rajin ibadah. Tadi pagi ku tengok baca Quran, ini siang ku tengok sholat sunat, ini sore ku tengok baca Quran lagi, ini malam jumpa lagi aku di masjid, dia sedang baca Quran lagi. Ini lebih hebat daripada ulama itu. Itu orang awam. Maka kata Imam Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis, di antara tipuan iblis kepada orang awam adalah dibuat oleh iblis itu orang awam lebih menyintai dan menyukai ahli ibadah dibanding ulama. Padahal ilmu itu adalah ibadah. Mereka nggak tahu, sama kayak orang-orang sufi, benci mereka duduk belajar. Karena menurut mereka belajar itu tidak ibadah. Yang ibadah itu baca Quran, sholat, zikir. Belajar itu nggak ibadah menurut mereka. Padahal belajar itu ibadah. Ibadah yang sangat mulia. Maka di situ bedanya juga antara sufi dengan ahlus sunnah. Sufi suka jalan-jalan sana, jalan sini. Diwarisilah itu oleh jamaah tabligh sekarang. Suka jalan-jalannya. Ahlus sunnah berjalannya menuntut ilmu, pergi ke sana. Memang Imam Bukhari, betul Imam Bukhari tengok tuh jalan ke sana. Iya betul Imam Bukhari jalan ke sana. Tapi tidak sama dengan kalian perjalanannya. Dia mencari ilmu ke sana. Sampai situ dia duduk belajar dia. Selesai dia dapat ilmu itu, pindah dia lagi ke ulama yang lain. Beda perjalanannya ulama-ulama ahlus sunnah dengan para orang sufi dalam berjalan. Maka Khawarij seperti itu. Dia memukau orang awam dengan ibadahnya, dengan bacaan Al-Qurannya, tertipu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Muljim atau Ibnu Muljam, itu adalah orang yang ahli dalam qiraah. Ketika ditaklukkan Mesir oleh Amr bin al-As radhiyallahu an, Amr bin al-As nulis surat kepada Umar bin al-Khattab, kirimlah kepada kami di Mesir orang yang bisa mengajarkan bacaan Al-Quran. Umar bin al-Khattab balas surat apa? Sebetulnya aku ingin sekali menahan Ibnu Muljim ini di tempatku di Madinah, tapi karena kalian sana butuh, aku dahulukanlah kalian, ngalah aku sama kalian. Kukirim ini orang yang terbaik dalam qiraah yang aku tahu. Kirim Ibnu Muljim. Tapi di Mesir dia bergaul dengan orang-orang gak beres, jadi Khawarij. Yang dibunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Bukan sembarangan orang, coba. Orang yang disenangi oleh Umar bin Khattab. Bukan sembarangan orang. Karena apa? Dia punya ilmu qiraah. Hebat dia dalam qiraah. Maka Nabi katakan tentang Khawarij, yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin baca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongannya. Artinya la yafhamun ma yaqra'un. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Tafsiran ayat itu kemana mereka tidak tahu. Mereka pakai ayat-ayat itu untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya dengan ayat itu mereka kafirkan kaum muslimin. Dikafirkan dulu atasnya. Kalau di Indonesia dikafirkan dulu presidennya. Kenapa presidennya kafir? Presidennya pakai hukum kafir. Kafir. Wakil, ya dia mau jadi wakil orang kafir, kafir. Menteri kafir juga, mau jadi menteri bagi orang yang kafir, kafir. Teruslah turun ke bawahnya gubernurnya, terus turun ke bawahnya, terus sampai serendah-rendahnya. Pejabat kampungnya pun dikafirkan. Sampai sekecilnya kafir, tinggallah dia yang enggak kafir.
Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menceritakan taubatnya Khawarij. Jadi ada 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Tawaf dia, terus yang satu memanas-manasi atau menanamkan fikrahnya kepada yang satu. Sambil tawaf dia katakan kepada kawannya, lihatlah, ini semua orang yang tawaf ini masuk neraka ini. Kita berdua aja yang masuk surga, kata dia. Tapi sambil tawaf ini berpikir juga dia. Ya, kalau kayak sekarang, ya. Tapi Ustaz, surga itu kan seluas langit dan bumi. Iya, betul. Masa kita berdua aja isinya, katanya. Saya nggak maulah kita berdua. Saya maulah surga sama orang rame-rame ini, nggak apa-apa lah. Masa kita berdua aja. Surga yang kayak gitu sama kamu aja lah. Saya mau surga rame-rame lah sama orang. Masa berdua aja kita di situ, katanya. Akhirnya dia tinggalkan fikrah Khawarijnya. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, dan dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah, wa hum ashabu Muhammadin, adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Faman lam ya'khudh anhum, siapa yang tidak mau mengambil agamanya dari mereka, dari para sahabat itu, faqad dhalla wabtada, berarti dia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, kesesatan dan para pengikutnya itu dalam neraka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, wala fi huda tarakahu hasibahu dhalala. Faqad buyyinatil turuq, buyyinatil umur, wa thabatatil hujjah, wa anqata'al udhru. Tidak ada udzur bagi seorang ketika melakukan kesesatan karena menganggap itu adalah petunjuk. Dan tidak ada udzur ketika dia meninggalkan petunjuk karena dianggapnya kesesatan. Karena perkara itu sudah dijelaskan, hujjah sudah ditegakkan, dan udzur pun sudah terputus. Artinya perkara-perkara yang sudah jelas, tidak ada udzur. La yu'dzar bil jahli. Seperti itu. Kalau sudah sampai ilmu kepadanya, enggak ada udzur bagi dia. Beda kalau hujjah tidak sampai kepada dia, tidak tahu dia, itu ada udzur. Seperti di masa Umar bin Khattab sendiri, ada sahabat yang masih menganggap khamr itu halal. Sampai berita kepada Umar bin Khattab, wah, di kampung kami ada sahabat tenggen. Apa di sini orang bilang tenggen? Mabuk. Dipanggil sahabat itu, kamu enggak tahu itu khamr haram? Enggak. Karena dia masuk Islam waktu khamr itu masih halal. Balik ke kampungnya dia nggak tahu khamr itu diharamkan. Orang udah berhenti mabuk, dia masih mabuk juga di sana. Coba dari zaman Nabi pun sudah meninggal. Abu Bakar gantikan, Abu Bakar meninggal. Umar bin Khattab naik, dia masih mabuk juga. Dipanggil dia, nggak tahu saya sudah diharamkan. Dikasih tahu lah itu diharamkan. Artinya ada udzur kepada dia karena apa, dia nggak tahu sudah diharamkan. Allahu a'lam bissawab. Wadzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amra ad-din kullihi. Karena sunnah dan al-jamaah sudah memberikan keputusan dalam semua urusan agama. Wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba', dan sudah jelas bagi manusia, maka manusia itu harus ittiba'. Ya, tinggal belajarlah kita. Semua sudah lengkap, tinggal belajar saja, menyediakan diri untuk belajar. Kalau enggak sabar belajar, ya jadi jahil. Allah alam bisawab. Kata Imam Syafi'i apa? Isbir ala muril jafa min muallimin. Sabar kamu dengan sikap kaku seorang guru. Guru itu tak sama. Ada guru awak tak hafal Arba'in Nawawi, suruhnya awak berdiri. Awak ada tua berdiri juga. Ada yang awak nggak hafal, masih nggak apa-apa, masih dikusuk-kusuknya juga, awak dipijit-pijitnya juga, masih dielusnya, disayang-sayangnya, nggak suruh berdiri, tapi awak tak hafal-hafal, nggak hafal-hafal. Ada guru dan jenggot pun awak, ada putih jenggot awak, disuruh juga awak berdiri. Macam-macam guru itu. Kata Imam Syafi'i, sabar kamu terhadap sikap kaku seorang guru.
Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kokohnya ilmu dalam perkara-perkara yang tidak mengenakkan itu. Jadi kokoh. Kenapa? Wah, aku semenjak disuruh berdiri itu malu kali rasanya. Jadi semenjak itu pun awak serius menghafal. Kalau kau kenapa nggak hafal? Kami nggak ada berdiri sama ustaz itu. Nggak hafal pun nggak apa-apa sama dia, ketawa aja dia. Jadi kamu ada hafal diserbain pertama? Belum hafal, nggak hafal lah. Ada guru yang dia sabar awak nggak hafal nggak marah dia. Ada yang guru nggak hafal awak dimarahinnya awak, sabar awak. Wa man fata ta'allumu waqta wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya atau zullat ta'allumi, hinanya dalam menjalani belajar itu walau sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, dia akan terus meneguk kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi, siapa yang luput dari dia masa mudanya dari belajar, di masa muda dia tidak belajar, takbirlah kamu 4 kali terhadap kematiannya. Karena kalau udah tua belajar dah payah, itu kata para ulama. Walaupun bukan tak ada yang bisa. Al-Quran itu turun Nabi umurnya 40 tahun, Abu Bakar pun tak bedanya, Umar pun tak bedanya umurnya. Nabi jalani dakwah di Madinah 13 tahun, tambah 10 tahun di Madinah, di Makkah 13 tahun, 10 tahun di Madinah 23 tahun. Hafal mereka Al-Quran sampai umur mereka 60-an. Bisa, ya kan? Awak tak hafal-hafal. Nggak bisa. Tapi tabiatnya biasanya orang di masa tua udah payah belajar. Kata orang tua kita dulu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tokok-tokok batu itu berbentuk juga dia huruf I. Tokok lagi berbentuk juga dia tak huruf apa. Tapi belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Gimana mengukir di atas air? Dibekukan dulu airnya, baru pintar awak. Bekukan dulu airnya, baru bisa mengukir. Kalau enggak beku dia enggak bisa dia mengukir. Allahu a'lam bishawab. Jadi salafi itu orangnya ya dekat dengan majelis ilmu. Majelis ilmu itu dekat. Para ulama tetap mereka membuat majelis walau sudah tuanya. Syekh bin Baz rahimahullah sudah dikasih dia, Syekh Anda sudah boleh kalau mau mengambil waktu pensiun sudah boleh. Enggak diambilnya waktu pensiun, tetap aja dia menjalankan tugasnya sampai dia meninggal. Seperti itu. Tak. Syekh Albani sakit dia, minta izin sama dokternya. Kata dokternya, Anda harus istirahatlah kalau kayak gini. Terus ya istirahat. Tapi kayak mana lah? Tengoknya maktabahnya, terbukanya pintunya, tengok bukunya, jalan-jalan, pegang-pegang, membahas lagi lah dia. Seperti itu. Padahal disuruh istirahat dia. Allahu a'lam bishawab. Ya, para ulama kita, belajar kita sama mereka nggak ada apa-apanya ya. Mereka belajar terus, insyaallah. Kata beliau, wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya agama ini datangnya dari Allah. Ini harus dari kaidah. Agama ini datang dari Allah. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Tidak diletakkan agama ini di akal-akal para tokoh-tokoh dan pendapat-pendapat mereka. Artinya agama ini bukan dari hasil pikiran manusia, bukan hasil renungan Nabi Muhammad. Enggak, agama ini datang dari Allah. Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril kan sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Seperti itu. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Datang dari Allah, yang diajari duluan siapa? Ya Rasulullah. Maka ilmu agama ini yang paling tahu ya Rasulullah. Fala tattabi syai'an bihawa, maka jangan kamu ikuti sesuatu itu berdasarkan hawa nafsumu. Jangan berdasarkan hawa nafsu. Kalau cocok diikut, kalau enggak cocok enggak diikut. Enggak. Fatamruqa minad din, akibatnya kamu lepas dari agama, fatakhruju minal Islam, dan kamu bisa keluar daripada Islam.
kalau mengikuti hawa nafsu, keluar daripada Islam. Tak terima dia, kok bisa ini pemimpin yang sudah jahat ini kok bisa dipisahkan kepemimpinannya, enggak boleh berontak terus, enggak terima dia, bisa keluar daripada Islam. Enggak betul ini hadis ini katanya. Enggak betulnya sahabat ini, akhirnya bisa dia bahaya agama dia. Hawa nafsu juga seperti sufi, enggak puas dengan ajaran Rasulullah, masa segitu aja zikirnya, sikit kali zikirnya, tambah lagi zikir, tambah lagi, buat lagi zikir, buat lagi. Akhirnya Islamnya tidak seperti Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ السُّنَّةَ. Tidak ada alasan bagimu lagi, karena Rasulullah sudah menjelaskan sunnah kepada umatnya. Wa awdaha li ashabi, beliau sudah jelaskan, terangkan kepada para sahabatnya. Wa umul jamaah, dan para sahabatnya itu adalah al-jamaah. Wa umus sawadul a'lam, dan mereka juga as-sawadul a'lam. Sawadul a'lam itu titik hitam yang besar, diambil dari hadis Nabi, dan tampakkan kepadaku sebuah titik yang besar, umat yang banyak. Terus kupikir itu umatku, kemudian dikatakan oleh malaikat itu, inilah Musa bersama kaumnya. Kemudian aku tengok ada Nabi yang berjalan bersama 3 orang, ada Nabi yang berjalan bersama enggak sampai 10 orang, ada Nabi yang berjalan sendiri. Nabi berjalan sendiri. Apa enggak pandai berdakwah Nabi itu? Pandai Nabi itu berdakwah, tapi memang tidak Allah bukakan hati orang untuk ikut kepada dia. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ada yang berani mengatakan dia lebih pintar pada Nabi Nuh dalam berdakwah. Ada yang berani? Ada. Bukan Nabi Nuh tidak pintar dalam berdakwah, tapi memang Allah takdirkan yang mau menerima dakwah itu segitu. 13 orang lebih, enggak sampai 20. Antara 3 dan 9 jumlahnya. Kemudian aku tengok, kata Rasulullah, ada titik lebih besar lagi. Kemudian dikatakan itu adalah umatmu. Jadi memang tugas para nabi itu menyampaikan saja. Sampaikan aja. Urusan orang menerima itu kan enggak kekuasaan kita. Saya teringat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan wasiat waktu itu kepada anak-anak mahasiswa yang mau liburan. Masalah liburan musim panas, beliau wasiatnya untuk mereka tetap berdakwah. Sudah belajar, pulang ya berdakwah. Pokoknya kalian berdakwah. Urusan orang menerima itu tidak urusan kalian. Itu bukan kekuasaan kalian. Hati manusia itu Allah yang menguasainya. Tugas kita apa? Nyampaikan aja. Udah sampaikan aja. Urusan dia terima, alhamdulillah. Enggak terima dia, ya sudah. Mungkin kali ini tak terima, kali lain mungkin dia terima. Karena hati dia tidak dalam kekuasaan kita. Abu Talib aja didakwahi oleh Rasulullah, enggak mau dia beriman. Abu Talib yang mendakwahinya itu siapa? Bukan kita yang dakwahi Abu Talib. Nabi, ponakannya sendiri, orang yang dia tahu dari kecil baiknya kayak mana, tahu dia ponakannya itu enggak pernah berbohong, tahu dia ponakannya itu enggak pernah ngajarkan yang jelek. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, dibilangnya, ya bagus tuh, ikuti itu agama Muhammad, bagusnya. Tapi dia tidak mau mengikuti waktu dia ditawarkan. Nabi itu orang yang paling lembut dalam berdakwah, paling santun, paling halus, paling baik akhlaknya. Itu yang mendakwah Abu Talib. Setiap Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu nanti akan aku pakai untuk membela kamu di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah wahai Abu Talib kamu benci sama agama bapakmu Abdul Muttalib? Artinya apa? Kalau kau ikut agama ponakan kau, berarti kau enggak suka sama bapakmu. Berarti kau anggap bapakmu sesat. Gitu aja. Abu Jahal enggak bilang jangan Abu Talib, enggak betul tuh kata Muhammad. Ditipu Muhammad kamu, enggak gitu Abu Jahal. Tahu dia memang dakwah Muhammad itu betul. Dia cuma bangkitkan apa? Dipicunya rasa sayang dia kepada ayahnya. Apakah kau benci kepada agama Abdul Muttalib bapakmu? Akhirnya tiap Nabi bilang, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal
kau benci sama agama Abdul Muttalib. Gitu aja. Tawarkan Nabi, diingatkannya. Tawarkan Nabi, diingatkannya. Akhirnya sampai mati dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Abu Jahal mati kafir. 2 orang lagi kawannya yang ikut manas-manasin masih Islam. Coba. Dari situ kata para ulama diambil faedah bahaya kawan jelek. Memberi madarat sama awak waktu mau mati. Awak mau mati yang tahap apa diajarkannya sama awak. Wallahu a'lam bishawab. Itu Rasulullah. Dan umatnya adalah, sahabatnya adalah as-sawadul a'lam. Dan as-sawadul a'lam juga artinya adalah kebenaran dan para pengikutnya. Maka siapa yang menyelisih para sahabat Rasulullah SAW dalam sesuatu urusan agama, maka dia bisa keluar daripada Islam. Menyelisih sahabat dalam urusan agama itu berbahaya. Kayak mana sahabat berbuat, ya seperti itu kita berbuat. Sahabat tidak ada memberontak, ya kita tidak perlu memberontak. Sahabat bersabar, ya kita pun perlu bersabar. Melihat sahabat dalam menjalani agama ini. Bagaimana beragama? Karena mereka yang menjadi murid Nabi. Mereka yang belajar kepada Nabi. Mereka yang melihat Nabi, oh rupanya cara ruku itu kayak gitu. Oh cara sujud itu kayak gitu. Oh salat itu kayak gitu. Oh berjihad itu kayak gitu. Mereka yang melihat. Oh puasa itu mulainya jam sekian atau waktunya sekian. Oh berbuka itu kalau sudah kayak gini. Mereka yang melihat Nabi. Oh haji itu kayak gini. Mereka murid-murid Rasulullah. Maka mereka tentu lebih tahu tentang agama ini dibanding kita. Maka kita orang yang ikut kepada mereka dalam cara beragama. Wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattun hatta taraku minas sunnati mislaha. Ketahuilah bahwasannya manusia tidaklah berbuat bid'ah, satu bid'ah, melainkan mereka telah meninggalkan sunnah seperti itu. Apa contohnya mereka buat bid'ah? Bid'ah memberontak kepada penguasa muslim. Apa sunnah yang ditinggalkan? Sunnah sabar dan taat kepada penguasa muslim. Bid'ah misalnya berzikir dengan biji-bijian. Apa yang ditinggalkan sunnah? Sunnah berzikir dengan jari jemari. Itu campak sunnah. Satu bid'ah diamalkan, tercampak satu sunnah. Seperti itu. Begitu juga kalau dihidupkan satu sunnah, ya tercampak satu bid'ah. Fahdaril muhdatsati minal umur, maka hati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Dalam urusan dunia tak masalah, ditemukan pesawat, penemuan, silakan urusan dunia. Yang enggak boleh dalam urusan agama, membuat perkara-perkara baru. Wallahu a'lam bishawab. Seperti akad nikah, kalau di tempat kita harus satu nafas ya. Di sini juga harus satu nafas. Kalau enggak satu nafas tidak sah. Saya terima nikahnya. Oh enggak pakainya. Jadi pakai apa? Saya terima nikah. Saya terima nikah fulana binti fulan, maharnya seperangkat alat sholat. Wah, 2 nafas enggak boleh, harus 1 nafas. Tarik nafas lu panjang-panjang terus. Dari mana datang sunnahnya harus 1 nafas? Wallahu a'lam bishawab. Enggak bisa pengantinnya terus dimandikan. Oh ini apa dimandikan? Dimandikan. Pengantin laki-lakinya dimandikan, terus dilap lagi, sudah pakaikan baju lagi, ulang lagi. Kasihan dia mau menikah. Seperti itu. Wallahu bishawab. Perkara-perkara baru dalam agama. Karena kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang muhdats, yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Seperti bid'ahnya kata Imam Syatibi dalam Al-Ihtisam, membaca Al-Quran sambil meraung-raung. Baca Quran, terus dia nangis, dia suaranya sampai pingsan-pingsan. Tanya seorang anak sahabat kepada bapaknya, wahai bapak, itu ada orang baca Quran sampai pingsan-pingsan karena sedihnya. Kata bapaknya sama anaknya, bunayya muhdats, anakku itu bid'ah itu, pingsan-pingsan baca Quran.
Para sahabat Nabi itu orang yang paling lembut hatinya, paling baik hatinya, paling gampang sedih, paling gampang tersentuh. Tapi mereka tidak lebih daripada meneteskan air mata saja kalau sedih baca Quran. Tidak ada pingsan-pingsan. Kalau jujur mereka pingsan, suruh mereka baca Quran di atas menara sana, kata bapak. Kalau pingsan dia jatuh dia, baru betul dia pingsannya, kata bapak. Itu karena ditengok orang yang pingsan-pingsan dia itu. Kalau memang jujur dia baca Al-Quran di menara. Baca Quran nangis dia terus pingsan dia gelebak jatuh dengan kertas. Betul lah dia pingsan. Memang khusyuk dia baca seperti itu. Tapi ada yang berani kayak gitu. Mana ada berani? Ketahuan. Benar ya muhdath. Anak gua itu bid'ah. Enggak ada itu sahabat sampai merau pingsan-pingsan baca Quran. Kalau orang awam melihatnya apa? Oh, Masya Allah. Betul-betul faham dia Al-Quran. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa dalalatu wa'aduha finnar, kesesatan dan ahlinya, pengikutnya adalah di neraka. Seperti itu. Maghrib jam berapa? Berapa menit lagi? Kita cukup dulu sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.